Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi simulasi Monte Carlo ini. Di video sebelumnya sudah dijelaskan satu kasus untuk simulasi Monte Carlo untuk kasus sederhana ya. Jadi saat ini kita akan melanjutkan untuk kasus kedua. Jadi kasus ini masih diambil dari buku Ibu Riani Lubis. Jadi ada 3 variabel yang akan digunakan untuk mensimulasikan biaya simpan gudang, biaya order produksi, dan biaya pengiriman dari suatu toko ya. Jadi untuk tabel ini adalah tabel akhir yang akan menjadi tujuan akhir dari program ini. Jadi berdasarkan kasus yang dijelaskan di sini ya, jadi data persediaan, permintaan itu datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Ada batas minimum dan ada batas maksimum. Nah, di sini di program ini diasumsikan juga bahwa selalu terjadi transaksi, dalam artian tidak pernah terjadi permintaan nol ya. Selanjutnya diasumsikan juga bahwa persediaan awal adalah 5 unit. Jadi di sini bilangan acak yang nanti kita akan munculkan. Lalu kemudian berdasarkan bilangan acak ini nanti kita akan memprediksi atau meramalkan simulasi atau mensimulasikan ya persediaan yang muncul untuk 10 minggu ke depan. Dan di sini kita akan mensimulasikan biaya berdasarkan biaya yang diketahui di sini ya. Oke. Jadi ini ada 3 variabel. Yang pertama ada untuk variabel persediaan ya. Jadi ada di sini interval kelas ya. Jadi untuk persediaan 3 ya sampai 9 itu ada 2 frekuensinya ya. Lalu kemudian untuk interval 10 sampai 16 ada 8 dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk tabel persediaan dan permintaan ini dalam bentuk sebaran frekuensi ya. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, prosedurnya yang pertama adalah menghitung probabilitas tentu saja, lalu kemudian menghitung probabilitas kumulatif dan membuat interval dari angka random berdasarkan probabilitas kumulatif. Jadi ada satu variabel yaitu waktu pengiriman yang tidak menggunakan interval ya. Jadi sini data dan dalam satuan hari. Jadi untuk pengiriman 1 hari itu frekuensinya ada 15 ya. Untuk pengiriman 2 hari 28, untuk pengiriman 3 hari ada 17 pengiriman. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan mengerjakan mengenai data persediaan. Nah, tentu untuk menghitung probabilitas kita butuh jumlah data frekuensi keseluruhan ya, boleh dengan menggunakan fungsi sum sama dengan sum. Lalu kemudian blok semua ya, dapat 60. Berarti di sini bisa kita tuliskan sama dengan ya. Kita klik yang di frekuensi persediaan yang ini D7. Lalu kemudian dibagi, boleh diklik ini ya, boleh juga langsung dituliskan saja 60. Oke, lalu kemudian di drag ke bawah. Oke, dapat seperti ini untuk peluangnya. Lalu kemudian untuk menghitung probabilitas kumulatif untuk data pertama tentu sama dengan yang di samping. Untuk yang kedua sama dengan ya yang di samping ya, yang ini yang E8 ditambah dengan probabilitas kumulatif sebelumnya. Oke, seperti ini kira-kira. Jadi sisa di drag ya. Jadi pastikan untuk probabilitas kumulatif ini itu hasil akhirnya 1 ya, karena peluang untuk terjadi semuanya ini itu 1 ya. Atau mungkin bisa jadi ya 0,99 dekati 1 ya. Itu biasanya masalah-masalah pada pembulatan angka. Oke, di sini interval angka random ya. Di sini 0,03. Berarti di sini kita buat untuk data 0 sampai 3 ya. Nah, ini boleh dikali 100 saja supaya nanti angka acak yang kita munculkan juga berada dalam interval 0 sampai 100. Oke, 0 sampai 3 sudah ya, berarti sini 4 sampai 16. Oke, bagi yang terjadi error ketika kita menuliskan 4 sampai 16 boleh menggunakan tanda petik dulu ya, baru 4 sampai 16. Lanjut 7 sampai di sini sampai berarti 41. Lanjut 42 sampai 71. 72 sampai 85, 86 sampai 95, dan 96 sampai
100. Nah, ini untuk data persediaan ya dalam satuan unit. Nah, sekarang kita beralih ke data permintaan. Kita hitung dulu probabilitasnya, kita lihat ada berapa semua jumlah datanya, ada 60 juga ya. Berarti sini sama dengan data yang di samping ini dibagi 60. Lalu kemudian di drag juga. Nah, untuk perhitungannya semua sama ya. Jadi probabilitas kumulatif berarti yang pertama sama dengan yang di samping. Lalu kemudian yang ini ditambah dengan yang sebelumnya. Oke, lalu kemudian kita klik ya, kita drag ke bawah. Nah, interval angka random di sini berarti yang pertama sama 0 sampai 3, yang kedua 4 sampai 26. Lalu kemudian 27 sampai 60. 61 sampai 71. 72 sampai 88, 89 sampai 91, dan 92 sampai 100. Ini adalah interval angka random untuk data permintaan. Nah, sekarang kita beralih ke variabel yang ketiga. Jumlah datanya di sini ada 60 juga ya, berarti sama dengan ini dibagi 60, di drag ke bawah. Oke, kumulatifnya sama dengan tambah sebelumnya ya, di drag. Oke, untuk interval angka random yang pertama 0 sampai 25, 26 sampai 71, dan 72 sampai 100. Oke, jadi interval angka random ini tentu dijadikan acuan ya untuk pengambilan simulasi nanti ya, pengambilan patokan simulasi nanti. Jadi ketika misalkan di data waktu pengiriman, jadi ketika angka random yang muncul itu berada antara interval 0 sampai 25, berarti data yang diambil untuk simulasi adalah 1. Begitupun ketika yang muncul adalah antara 72 sampai 100, berarti yang diambil adalah 3. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke tabel yang ini ya, tabel akhir. Oke, di sini yang pertama untuk kolom angka acak ini ya, jadi kita diminta untuk memunculkan angka acak pada variabel persediaan, permintaan, dan pengiriman. Nah, tentu ada beberapa metode dalam memunculkan angka acak ini ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa coba untuk membuat angka acak berdasarkan metode LCG. Nah, ini sudah kita jelaskan di video mengenai LCG. Nah, teman-teman nanti tentu saja hanya perlu mengubah nilai M dan X ya, dan nilai M dan X0 disesuaikan dengan nilai maksimum dari nilai-nilai persediaan, permintaan, dan pengiriman, di mana nilai maksimum ini adalah 100 ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan metode LCG, M-nya mungkin diganti 100 dan X0 nya berarti berada antara 0 sampai 99 ya, M dikurang 1. Oke, seperti itu. Yang kedua, teman-teman boleh menggunakan tools di Excel yang sudah ada ya, namanya di data, lalu kemudian ada di data analisis di sini. Nanti teman-teman pilih random number generation ya, generator. Nah, nanti akan muncul angka acak yang diminta. Oke, untuk kasus kali ini kita akan menggunakan tools yang ada di Excel. Nah, untuk memunculkan data acak ya, jadi teman-teman perlu mengaktifkan sebelumnya tools yang ada di Excel kalau belum ya. Jadi kalau teman-teman bagi yang sudah mengaktifkan boleh pilih menu data, lalu kemudian pilih data analisis. Bagi yang belum boleh pilih file lah, lalu kemudian pilih option. Di option ini lalu kita pilih add-ins. Nah, di add-ins nanti ini ya, sini ada manage ya, manage Excel add-ins, lalu kemudian kita pilih go. Nah, untuk dua yang teratas ini dicentang lalu kemudian di OK. Nanti tools untuk data analisis ini muncul. Nah, sekarang kita pilih menu data, pilih data analisis ya. Lalu kemudian di sini kita pilih random number generation. Lalu OK. Di sini jumlah variabel yang kita inginkan itu 3 ya, yaitu persediaan, permintaan, dan pengiriman. Masing-masing sebanyak 10, distribusi uniform antara 0 sampai 100. Adapun output range-nya bisa kita atur ya, berarti kita menyimpannya di sini. Nah, kita di blok-blok saja boleh. Lalu kemudian klik OK. 3. Nah, jadi ini adalah hasil dari
bilangan acak yang dimunculkan menggunakan tools data analisis di Excel. Nah, di sini ada persediaan awal 5 berdasarkan soal ya yang diketahui atau asumsi yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan persediaan yang muncul, permintaan dan pengiriman berdasarkan angka acak ini ya. Jadi yang pertama untuk persediaan ya, tentu yang jadi patokan adalah tabel persediaan. Jadi ketika yang muncul adalah misalkan sini 25 ya, 25 itu berada dalam interval 17 sampai 41, maka hasil simulasi di sini tentu adalah data ini ya. Data ini data minimum dan ini data maksimum, berarti ini dijumlahkan lalu kemudian dibagi 2. Jadi diambil titik tengahnya. Jadi yang dilihat adalah interval angka random ya. Jadi kita lihat angka acak yang muncul di sini itu berada dalam interval yang mana, lalu kemudian kita ambil datanya. Berarti di sini boleh pakai fungsi if ya. Jadi sama dengan if jika ya, kondisi yang pertama ini kurang dari 3 ya, ini kondisi yang pertama 0 sampai 3. Jika dia kurang dari 3, maka hasilnya adalah ini ya, 3 ditambah dengan 9 kurung bagi 2 ya. Ini adalah akibat yang terjadi ketika angka acak untuk persediaan itu berada dalam interval 0 sampai 3. Nah, lalu kemudian titik koma ya. Beberapa komputer juga menggunakan koma, jadi disesuaikan saja. Nah, kita masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua jika masih sama ya, L8 kurang dari ini lagi ya, kurang dari 16, berarti yang muncul adalah ini ya, B8 dalam kurung dulu, B8 ditambah C8 balas kurung bagi 2. Oke, lalu kemudian jika belum ya, kita masuk ke kondisi yang ketiga, if L8 kurang dari 41, maka yang muncul adalah B9 tambah C9 dibagi 2. Oke, masuk ke kondisi yang selanjutnya, if L8 kurang dari 71, ini ya teman-teman, kurang dari 71, maka hasilnya adalah B10. Ini tentu saja B10 ditambah C10 tambah C10 lalu kemudian dibagi 2. Kondisi yang selanjutnya, if L8 kurang dari 85, maka B11 dalam kurung dulu, dalam kurung B11 ditambah C11 dibagi 2. Oke, di sini ada sedikit kesalahan teman-teman. Sebenarnya bukan kesalahan perhitungan, namun nantinya ini formula akan di-drag ke bawah ya, sehingga perlu untuk hasil itu diberikan simbol dolar ya, agar dia terkunci. Jadi ketika di-drag itu posisinya tidak berubah. Jadi untuk semua B7, mulai dari B7 sampai C7 tambah C7 lalu kemudian semuanya dan seterusnya itu menggunakan simbol dolar. Oke, nanti bisa kita berikan di akhir ya. Nah, gini kita lanjut dulu. Oke, lalu kemudian kita masuk ke kondisi yang selanjutnya, if dalam kurung L8 sekarang kurang dari 95, maka akibat yang terjadi adalah B12. Nah, boleh ini langsung dikunci saja ya, tekan F4 atau sisipkan simbol dolar antara huruf dan angka, baris dan kolomnya, tambah C12 F4 tutup kurung bagi 2. Dan kondisi yang terakhir ini tidak perlu dituliskan kondisinya ya, cukup akibatnya saja. Jadi logikanya kira-kira ketika semua ini tidak memenuhi, maka yang pasti yang memenuhi adalah yang terakhir. Jadi langsung masuk ke akibatnya, D13 kunci tambah C13 kunci balas kurung bagi 2. Enter ya. Oke, enter. Namun ini perlu kita perbaiki lagi ya. Jadi ini kita klik 2 kali kembali. Jadi semuanya ini kita kunci, C7 C7. Untuk L8 itu tidak usah dikunci ya, karena memang nanti ketika dia di-drag memang harus bergerak ya. Jadi yang dikunci hanya
akibatnya saja. Oke, yang dalam kurung saja. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk persediaan 25, apakah hasil simulasinya 20 ya. 25 ini berada dalam interval 17 sampai 41, berarti data yang diambil untuk simulasi adalah 17 sampai 23. Nah, nilai tengah antara 17 dan 23 itu adalah 20. Jadi 17 tambah 23 itu 40 dibagi 2 dapat 20. Lalu kemudian kita drag, kita ambil satu contoh acak yang lain, lalu kemudian kita lihat hasilnya apakah benar atau salah. Misalkan untuk data ke-8 di sini 41 ya. Untuk persediaan angka acaknya muncul 92. 92 itu berada interval terakhir ya. Interval ini ya, yang kedua dari terakhir 92. Datanya 38 sampai 44. 38 tambah 44 dibagi 2 itu dapat 82 ya. 82 ketika dibagi 2 itu dapat 41. Jadi perhitungan ini sudah benar. Oke, jadi selanjutnya untuk permintaan simulasi, kita boleh copy hasil dari ini ya, persediaan, hasil simulasi persediaan. Namun yang di copy tentu saja bukan langsung selnya teman-teman, namun formulanya yang di copy. Jadi boleh di copy yang di atas ini ya, kita pindahkan ke permintaan. Nah, tentu saja setelah kita copy, kita perlu melakukan beberapa perubahan. Yang pertama ya, supaya teratur mungkin, semua L8 yang ada di formula ini itu kita ubah menjadi M8 ya, karena patokannya adalah sekarang permintaan. Jadi L8 menjadi M8. Jadi ada 7 ya yang harus ada 6 yang harus dirubah. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 L8 yang harus diubah menjadi M8. Selanjutnya teman-teman yang diubah adalah logikanya, jadi keadaannya. Tadi kalau misalkan berdasarkan persediaan itu batas-batasnya kan berdasarkan tabel di persediaan. Nah, sekarang untuk permintaan itu harus juga berdasarkan pada tabel permintaan. Jadi batas-batasnya yang pertama itu yang di sini ya, di M8 kurang dari 3 ini sama. Yang kedua batasnya adalah kurang dari 26. Nah, di sini 16. Di sini kita ubah jadi 26. Setelah 26 itu 60 ya. Jadi 41 di sini kita ubah menjadi 60. Setelah 60 kurang dari 71 sama 71, setelah itu 88. Jadi 85 itu diubah menjadi 88. Setelah 88 kurang dari 91. Oke, jadi sampai situ ya teman-teman yang diubah. Selanjutnya adalah akibatnya. Jadi akibat semua perhitungannya. Tadi kalau di persediaan di sini mulai dari B7 ya, B7 sampai C7. Nah, kalau untuk permintaan itu startnya dari B20 dan C20, sehingga B7 di sini untuk 7-nya itu diganti menjadi 20. Jadi C7 ya, 7-nya juga diganti menjadi 20. Oke, yang selanjutnya itu berurut ya. Kalau 20 berarti B8 menjadi B21. 21 ya, lalu kemudian 9 jadi B2, lalu 10 jadi 23, 11 jadi 24, yang 12 jadi 25, dan B13 jadi B26, C13 juga jadi C26. Oke, di enter, lalu kemudian di drag ke bawah. Nah, di sini kita lihat hasilnya ya. Untuk yang pertama permintaan itu angka acaknya 92. Di sini yang muncul adalah 35. Nah, nilai 92 ini berada dalam interval yang terakhir ya, terakhir. Nah, berarti datanya yang dipakai adalah 33 tambah 37 bagi 2 ya. Di sini 33 tambah 37 itu 70 dibagi 2 35. Nah, di sini kita lihat hasilnya sudah benar 35 ya. Oke, begitupun kita coba satu lagi untuk data yang lain. Ini ya, data ke-8, permintaan itu 12 ya. Yang muncul di sini 10. Kita lihat apakah 10 sudah benar. 12 itu berada dalam interval yang kedua. Ya, berarti 8 ya tambah 12 bagi 2. Nah, dapat 10. Nah, berarti untuk data ke-8 ini 10 sudah benar. Nah, berarti dapat disimpulkan
Untuk kedua ini persediaan dan permintaan itu perhitungannya sudah benar. Nah, yang terakhir itu pengiriman ya. Pengiriman karena kondisinya cuma 3, berarti kita selesaikan saja ya, manual sama dengan if buka kurung, berarti berdasarkan angka acak pengiriman, jika ini kurang dari, kita lihat apa kondisi pertamanya. Kondisi pertamanya adalah 25. Jika kurang dari 25, maka yang muncul adalah 1 waktu pengiriman 1 hari. Kondisi yang kedua, jika N8 kurang dari 71, maka yang muncul adalah waktu pengiriman 2 hari. Jika tidak kedua-duanya, maka yang muncul adalah 3 hari, karena kondisi untuk waktu pengiriman cuma 3 ya. Oke, kita lihat untuk data 97 3, oke benar ya. Untuk data 10 1 benar, oke, karena dia di bawah 25. Oke, ini sudah benar. Nah, berarti untuk perhitungan simulasi ini sudah selesai ya. Sekarang kita akan menghitung sisa persediaan dan mensimulasikan biaya-biayanya ya. Jadi untuk sisa persediaan sendiri itu boleh kita hitung ya dengan melibatkan persediaan awal. Yang melibatkan persediaan awal tentu saja. Jadi di sini boleh teman-teman menuliskan ya. Jadi sama dengan untuk yang pertama tentu di sini ada persediaan 20, permintaan 35 ya, berarti untuk persediaan awal ini persediaan, lalu kemudian ditambah dengan persediaan ini persediaan awal ditambah dengan persediaan yang hasil simulasi dikurang dengan permintaan ya, permintaan. Nah, di sini kita mendapatkan angka minus 10 ya, jadi minus 10. Oke, selanjutnya untuk sisa persediaan yang di bawah berarti sama dengan di sini sisa persediaan ditambah dengan persediaan yang diproduksi kembali untuk minggu setelahnya dikurang dengan permintaan. Maka yang didapat adalah masih minus 1 ya, minus 1 dari persediaan dan permintaan. Lalu kemudian untuk perhitungan ini bisa di-drag ke bawah ya. Jadi untuk permintaan minggu ketiga itu sisa persediaan tentu saja, lalu kemudian ditambah dengan persediaan yang diproduksi ulang dikurang lagi dengan permintaan baru. Jadi sampai pekan ke-10 ya, itu akan toko akan mempunyai persediaan 130 ya, 130 barang. Nah, tentu saja semakin banyak persediaan tentu ada variabel-variabel yang berpengaruh ya, seperti contoh misalkan biaya simpan gudang yang tinggi ya, karena persediaan itu tidak kecil ya di setiap pekan. Jadi mulai pekan keempat ini kita lihat itu secara umum itu ada penambahan ya, walaupun di pekan ke-6 ini sedikit turun karena di sini permintaan cukup banyak. Nah, di sini selanjutnya kita akan mensimulasikan biaya untuk biaya simpan gudang dan biaya order produksi, lalu kemudian biaya pengiriman. Nah, yang pertama untuk biaya simpan gudang di sini diketahui bahwa 6.000 per unit ya, 6.000 per unit. Berarti di sini toko harus mengeluarkan biaya ya, 6.000 dikali dengan sisa persediaan ya. Dikali dengan sisa persediaan. Oke, di sini kita lihat bahwa sisa persediaan itu minus 10, berarti hitungannya tidak perlu biaya penyimpanan gudang. Nah, di sini berarti boleh kita pakai fungsi if ya. Jadi sama dengan if jika ini negatif ya, kurang dari 0, maka biaya simpan gudangnya 0. Jika dia positif, maka biaya simpan gudangnya adalah 6.000 dikali dengan R8 ya, dikali dengan sisa persediaannya, lalu kemudian di enter. Oke, nah di sini komputer saya menggunakan titik koma ya, jadi saya perbaiki dulu, enter. Oke, jadi di sini dapat untuk dua yang negatif itu biaya simpan gudangnya 0, untuk yang ini dapat jadi pada pekan ke-10 toko akan mengeluarkan biaya simpan gudang itu sebesar 780.000. Nah, selanjutnya untuk biaya order produksi tentu saja yang dilihat adalah sisa persediaan ya, sisa persediaan. Jadi ini sama berarti, jadi ketika minus berarti produksi tidak memiliki biaya untuk pengorderan ya. Jadi sama dengan if jika ini negatif
berarti hasilnya 0. Kalau tidak berarti di sini hitungannya 15.000 per unit, berarti 15.000 dikali dengan sisa persediaan. Bentar ya. Jadi sini untuk yang pertama itu 0. Nah, hingga pekan ke-10 biaya order produksi yaitu sebesar 1.950.000. Oke, seperti itu untuk kedua biaya ini. Dan yang terakhir, biaya pengiriman. Biaya pengiriman di sini bisa dilihat itu 1.500 per unit per hari ya, per unit per hari. Berarti yang menjadi patokan adalah permintaan ya, berapa permintaan yang harus dikirim, lalu kemudian pengirimannya berapa hari. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan sama dengan ya 15.000 per unit ya kali berapa permintaan dikali dengan berapa hari, lalu kemudian di enter. Nah, ini boleh kita drag. Nah, jadi ini adalah biaya-biaya ya, biaya-biaya hasil simulasi dari metode Monte Carlo ini ya, berdasarkan angka acak yang didapatkan berdasarkan tools angka acak di Excel. Jadi untuk biaya pengiriman total tentu di sini bisa kita lihat itu sebesar, boleh kita hitung ya, sama dengan SAM itu sebesar 5.475.000 ya untuk semua total permintaan simulasi ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk materi simulasi Monte Carlo ya, untuk simulasi biaya ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang kurang jelas boleh diketikkan di kolom komentar. Saya akhiri untuk sesi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.